Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime, sebuah channel yang akan membahas tentang fakta-fakta menarik seputar Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan membicarakan salah satu urban legend yang lumayan jadul tapi masih sering dibicarakan. Yap, apalagi kalau bukan kisah hantu Sumiati. Sebelum kita melangkah ke inti video, saya mau mengajak teman-teman semua untuk subscribe channel ini, supaya saya makin rajin upload video-video terbaru lainnya. Oke, kalau sudah, mari kita lanjut. Siapa yang tak kenal dengan kisah hantu Sumiati ini? Legendanya telah berkembang sejak tahun 80-an di Makassar. Legenda ini tidak hanya menjadi perbincangan di antara warga lokal saja, melainkan sudah sampai ke seluruh Indonesia. Lalu, siapakah Sumiati ini? Dan seperti apa kisahnya? Selamat datang di Ensiklopedia Hantu episode ke-7. Hantu Sumiati adalah hantu yang sering menampakkan diri dengan ciri khas busana serba putih atau serba merah. Umumnya yang menjadi target dari hantu Sumiati ini adalah laki-laki, dan konon katanya laki-laki yang sering menjadi korbannya adalah yang berprofesi sebagai supir angkot alias PT-PT dan juga tukang beca. Dikabarkan sosok Sumiati selalu muncul dengan tubuh yang berlumuran darah dengan bagian tubuh yang tidak lengkap. Sebenarnya seperti apa kisah di balik hantu Sumiati ini? Berikut kisahnya. Dikisahkan bahwa Sumiati ini dulunya adalah seorang gadis dari desa yang ingin mengadu nasib ke kota Makassar demi memperbaiki hidupnya dan keluarganya. Singkat cerita, berangkatlah Sumiati ke kota Makassar. Sesampainya di sana, bukan kebaikan yang didapatkan, malah nasib naas yang menimpanya. Tepatnya di suatu malam, Sumiati sedang berjalan sendirian. Karena terlihat kebingungan, akhirnya Sumiati pun menjadi sasaran para pemuda yang ada di situ. Dia pun disekap oleh para pemuda tadi. Sumiati berusaha meminta tolong, namun suasana yang sepi membuat tidak ada satu orang pun yang mendengarkan jeritan minta tolongnya. Sumiati pun dibawa dan mendapatkan perlakuan bejat dari sekelompok pemuda tadi. Sungguh malang nasib Sumiati. Usai melakukan tindakan bejat tadi, salah satu pemuda tadi yang rupanya berprofesi sebagai supir PT-PT ini pun membawa Sumiati yang sudah tak berdaya ini untuk dibuang ke satu tempat. Di perjalanan, samar-samar Sumiati mengetahui kalau orang-orang yang menodainya itu adalah supir PT-PT dan juga pengayuh beca. Sumiati pun berusaha memberontak dengan sisa tenaga yang dimilikinya. Sayangnya, Sumiati tak berhasil melepaskan dirinya. Mungkin karena kesal, salah satu pemuda tadi tak sengaja membunuh Sumiati saat itu. Tentunya ini membuat orang-orang tadi menjadi kaget. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk mengubur Sumiati. Setelah sampai di suatu wilayah terpencil, orang-orang biadab ini kemudian menggali kuburan dan memakamkan Sumiati di dalam kuburan tersebut. Alhasil karena mati penasaran, arwah Sumiati pun kini bergantayangan sebagai hantu yang menyimpan dendam kepada laki-laki. Alasan mengapa dia selalu menampakkan wujudnya pada supir PT-PT dan tukang beca adalah karena orang-orang yang membuatnya menderita adalah supir PT-PT dan tukang beca. Itulah mengapa Sumiati pun menjadi momok di kalangan supir PT-PT dan tukang becak. Meskipun begitu, ini hanyalah mitos dan urban legend saja. Tidak ada yang mengetahui secara pasti mengenai kebenaran dari cerita ini. Apakah benar-benar nyata atau hanya bualan semata? Ada versi yang mengatakan bahwa Sumiati adalah korban kebiadaban para lelaki dan tak kuat menanggung malu karena mendapat cibiran dari tetangga. Akhirnya dia pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri di sebuah pohon besar dekat benteng Port Rotterdam. Meski sudah menjadi urban legend sejak tahun 80-an silam, kisah hantu Sumiati ini sempat menjadi momok disusul dengan ditemukannya penampakan dirinya di Stadion Mato Anging Makassar pada tahun 2000-an silam. Berita ini bahkan sempat masuk berita dan koran pada waktu itu. Pada tahun 2015 silam, dibuatlah sebuah film yang menceritakan tentang legenda hantu Sumiati ini dalam film yang berjudul Sumiati. Jadi kira-kira seperti itulah asal-usul di balik urban legend Sumiati ini. Bagaimana menurut kalian? Silahkan cerita di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.